Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Haza Makfiro dari kelompok 15 PKK Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pemasangan terapi nebulizer, dan selamat menyaksikan. Nebulizer adalah alat yang dapat mengubah obat yang berbentuk larutan menjadi aerosol secara terus-menerus dengan tenaga yang berasal dari udara yang didapatkan atau gelombang ultrasonik. Tujuan dari pemasangan terapi nebulizer itu sendiri bertujuan untuk mengurangi sesak pada penderita asma, untuk mengecerkan dahak supaya bronkospasme berkurang atau menghilang. Cara bekerja nebulizer adalah dengan penguapan. Jadi obat-obatannya diracik atau berupa cairan, dimasukkan ke tabungnya lalu dengan bantuan listrik menghasilkan uap yang dihirup dengan masker khusus. Tidak ada bau apa-apa, jadi rasanya seperti bernafas biasa. Terapi penguapan sekitar 5-10 menit, 3-4 kali sehari, seperti jadwal pemberian obat, dapat dipakai sejak bayi berumur 0 bulan, anak-anak toddler atau kids, hingga dewasa. Pengobatan lewat nebulizer ini lebih efektif dari obat-obatan minum, karena langsung dihirup masuk ke paru-paru. Sehingga, dosis yang dibutuhkan pun lebih kecil, otomatis juga lebih aman. Biasanya dipakai untuk anak-anak asma, atau yang memang sering batuk pilek karena alergi atau flu. Untuk indikasi dari nebulizer sendiri yaitu untuk penderita asma, sesak napas kronik, batuk, pilek, dan gangguan saluran pernapasan. Untuk kontraindikasinya pada penderita trakeotomi pada fraktur di daerah hidung. Untuk macam-macam nebulizer itu sendiri terdiri dari nebulizer mini, yaitu adalah alat genggam yang menyemburkan medikasi atau agens pelembab seperti agens bronkodilator atau mukolitik menjadi partikel mikroskopik dan mengirimkannya ke dalam paru-paru ketika pasien menghirup nafas. Yang kedua ada nebulizer jet aerosol yang menggunakan gas bawah tekanan. Yang ketiga ada nebulizer ultrasonik yang menggunakan getaran frekuensi tinggi untuk memecah air atau obat menjadi tetesan atau partikel halus. Persiapan alat. Yang pertama, tabung oksigen lengkap dengan flowmeter, humidifier. Yang kedua, masker nebulizer. Yang ketiga, obat yang akan diberikan. Yang keempat, spuit 2 cc sesuai dengan jumlah obat yang diberikan. Dan yang terakhir adalah alat tulis. Persiapan pasien. Yang pertama, menjelaskan prosedur yang akan dilakukan dan menyiapkan lingkungan yang aman untuk klien dan memasang sampiran. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita harus mencuci tangan, menempatkan meja atau troli yang berisi set nebulizer di depan klien, mengatur posisi klien, posisikan klien duduk, memakai sarung tangan bersih, membersihkan hidung, mulut, ETT dengan kapas lembab lalu buang ke bengkok, isi nebulizer dengan obat inhalasi atau NaCl 0,9% Aquades Fentonia, memasang masker atau nasal kanul mouthpiece pada klien, dan hidupkan nebulizer. Menganjurkan klien untuk bernafas secara teratur, caranya bernafas melalui hidung dan mengeluarkan nafas lewat mulut. Secara periodik, anjuran klien untuk batuk efektif dan mengeluarkan dahaknya. Auskultasi suara nafas bila masih terdapat ronci. Nebulizer dapat diulangi lagi. Lakukan sampai obat habis. Jika sudah habis, maka matikan nebulizer. Jika masih ada ronci, ulangi auskultasi suara nafas. Lakukan fisioterapi dada. Bersihkan mulut klien dengan tisu atau kasa. Perhatikan keadaan umum. Bersihkan alat dan rapikan klien. Yang terakhir, lepas sarung tangan dan cuci tangan. Dokumentasikan jenis obat dan jumlah liter oksigen yang diberikan, waktu pemberian, serta reaksi pasien. Evaluasi kardiopulmonal, evaluasi kondisi sebelum dan sesudah nebulizer, evaluasi suara nafas, dan yang terakhir karakteristik sekret yang keluar.
Itu tadi teknik pemasangan terapi nebulizer dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.